Perkenalkan, saya Aryan Nika Trisnawan, NIM 11221054. Sekarang saya akan menunjukkan proyek UTS event aggregator yang saya buat. Jadi sistem ini merupakan sebuah service berbasis Python dengan Fast API yang bisa menerima berbagai event, menyimpannya ke database, dan secara otomatis mendeteksi jika ada event yang sama atau duplikat. Selain itu, event yang sudah masuk tetap tersimpan, jadi meskipun service dimatikan atau di restart, datanya itu nggak akan hilang. Nah, di demo ini saya akan tunjukkan semuanya, mulai dari build Docker, menjalankan Docker, sampai mengirim dan mengecek event. Jadi kalian bisa lihat secara langsung bagaimana service ini bekerja, step by step. Nah, oke. Sebelum kita langsung menjalankan service-nya, saya akan tunjukkan sedikit struktur project-nya. Ini mungkin di store py. Di sini semua logika penyimpanan ke database SQLite ditangani. File ini juga bisa mencatat statistik seperti jumlah event diterima, kemudian yang unik dan juga yang diduplikat. Kemudian ada service. Di sini saya buat saya mengatur antrian event secara asinkronus. Jadi ketika ada event baru masuk, dia masuk ke ini. Kemudian diproses satu persatu. Ya. Ini juga menangani retry jika terjadi error dan memastikan event yang diduplikat tidak diproses ulang. Oke, kemudian kita lanjut ke main. Ini adalah Fast API. Di sini ada beberapa route untuk publish event, melihat semua event yang sudah masuk dan juga untuk melihat statistik dari service. Nah, ini event, kemudian ada statistiknya juga ya. Jadi di setiap bagian itu punya tanggung jawab masing-masing. Sudah saya buat. Ini untuk mainnya. Sudah saya buat service-nya. Ini untuk proses dan juga duplikat store-nya, logika penyimpanan ke database SQLite-nya. Oke, kemudian mungkin kita langsung masuk aja ke demo dari terminalnya. Pertama-tama di sini saya mulai dengan build Docker image. Ini build Docker image. Proses build ini membaca Docker file, menginstal semua dependensi dari requirement txt, kemudian dia nyalin file project ke dalam kontainer. Kalau misalnya sudah selesai build-nya, kita punya kontainer itu namanya UTS aggregator yang bisa dijalankan kapan aja. Di sini saya coba jalankan kontainernya. Ini gimana ya? Ini maksudnya kontainer jalan di background. Kemudian ini portnya supaya Fast API-nya itu bisa diakses melalui portnya di localhost. Setelah itu, kalau misalnya kita cek di Docker PS, ini kontainernya itu sudah running. Jadi sekarang service-nya sudah aktif dan siap untuk menerima request. Di sini ada publish event pertama. Saat saya buat satu event ini. Kalau misalnya dilihat dari responnya,
proses count-nya ini 1, artinya satu event berhasil diproses dan disimpan, sedangkan duplikat drop-nya 0 karena ini merupakan event pertama yang masuk. Di sini saya bisa jelaskan bahwa saat event masuk, service memeriksa dulu apakah event itu sudah ada di database atau belum. Event akan disimpan, kalau sudah ada akan dianggap duplikat dan tidak diproses. Nah, ini saya menguji duplikatnya. Saya coba kirim 2 event lagi. Kalau misalnya kita lihat responnya di sini, proses count-nya itu 0. Kemudian duplikat drop-nya itu 1. Ini artinya service berhasil mendeteksi duplikat dan tidak memproses ulang. Kemudian di sini saya cek semua event yang sudah tersimpan. Nah, di sini terlihat hanya ada satu event unik. Setelah itu saya cek juga statistik service-nya. Terlihat ini receiver-nya 3, kemudian proses uniknya 1, dan duplikat drop-nya 2. Artinya sistem itu menerima 3 event tapi hanya satu yang unik, 2 sisanya dideteksi sebagai duplikat. Nih, duplikat drop. Nah, selanjutnya sekarang saya akan restart kontainer untuk memastikan data yang tetap tersimpan. Ini saya nge-restart kontainer. Setelah kontainernya jalan lagi, saya coba publish event yang sama lagi. Responnya ini tetap ya. Proses count-nya 0, kemudian duplikatnya drop-nya 1. Ini membuktikan bahwa database masih menyimpan event sebelumnya, jadi walaupun service di restart, duplikatnya masih tetap terdeteksi. Nih, saya cek eventnya lagi, masih sama ya. 1 event, kemudian ini statistiknya. Unit prosesnya 1, kemudian duplikat dropnya 3. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat arsitekturnya, service ini terdiri dari 3 bagian ya. Saya coba ringkas. Jadi Fast API itu sebagai web API endpoint. Event service itu menangani dan memprosesan asinkronus, kemudian SQLite itu untuk menyimpan event secara persisten dan menghitung statistik. Oke, mungkin itu aja demo dari saya. Kita sudah lihat semua, mulai dari build Docker, run container, publish event, uji duplikat, cek statistik, dan sampai restart service. Semoga demo ini bisa memberi gambaran jelas tentang sistem ini bekerja. Dan mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.